Halo guys, pada video kali ini kita akan mengupas tuntas soal ini yang dicomot dari SNPDB 2020. Seleksi nasional peserta didik baru ini milik Man IC. Jadi biasanya tingkat kesulitannya di atas soal-soal yang diajarkan di SMP pada umumnya. Nah, langsung aja kita cermati soal ini. Diminta luas segitiga ABE. Oke, luas segitiga ini berapa jika diketahui AD 10, BC juga 10, terus sudut BAD berarti yang ini, besarnya sama dengan sudut ABC, berarti yang ini. Serta BD itu panjangnya 17. Langsung aja biar lebih simpel kita pecah jadi dua bidang. Yang pertama segitiga ABD dan yang kedua tuh segitiga ABC. Sisi AD ini sama besarnya dengan sisi BC sama-sama 10. Sudut A ini juga diketahui sama besarnya dengan sudut B yang ini. Terakhir, sisi AB yang ini dan sisi BA yang ini adalah bara yang sama. Sama-sama diketahui bernilai 9. Berarti kita bisa simpulin nih, bahwa segitiga ABD dan segitiga ABC itu keduanya kongruen secara sisi, sudut, dan sisi. Karena kongruen berarti sisi AC ini sama dengan sisi BD yang diketahui sama dengan 17. Terakhir, kita juga bisa simpulin bahwa AE itu sama dengan BE. Nah, AE di sini sama dengan BE, terus kita gambarkan segitiga ABE-nya, habis itu tarik ke bawah. Nah, karena AE sama dengan BE, berarti bayangan titik E ini, E aksen, pasti berada di tengah-tengah AB. Dan kalau kita tarik garis dari E ke E aksen, kita akan mendapatkan tinggi dari segitiga ABE ini. Jadi simpel aja, luas segitiga ABE yang ditanya di soal, bisa kita dapatkan dari setengah kali AB kali T. Dapat deh jawabannya. Ternyata soal seleksi Man IC ini cukup sederhana ya, kalau nilai T-nya udah diketahui. Nah, level soal ini baru bisa kelihatan nanti setelah kita ngulik-ngulik buat nyari tahu nilai T-nya. Oke, jadi sekarang kita bahas bagaimana mencari nilai T. Ini kan segitiga siku-siku ya. Jadi kalau kita bisa dapat nilai BE atau AE, jadinya gampang dong nyari nilai T-nya. Pakai Pitagoras. Nah, buat nyari BE-nya bisa nih kita pakai konsep kesebangunan di sini. Soalnya kalau kita perhatiin bidang keseluruhan yang dari soal, dan sisi AB-nya kita anggap nggak ada, bentuknya bakal mirip jadi kayak gini. Kita tarik aja ke atas, terus diputar searah jarum jam, dan kita kasih huruf di sisi-sisinya. Nah, ini kan konsep kesebangunan segitiga yang saling terbalik ya. Jadi kita punya perbandingan A per B sama dengan E per F sama dengan C per D. Yang jadi A dan B-nya di sini tuh sisi AD dan BC, yang nilainya sudah diketahui dari soal sama-sama 10. Dan nilai E plus F ini sama dengan BD yang diketahui dari soal sebesar 17. Bisa dong langsung kita masukin masing-masing nilainya, terus dihitung secara aljabar, dapat deh nilai E atau BE-nya. Tapi panjang BE yang didapat pasti salah. Loh kok bisa? Ya karena perbandingan ini tidak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Karena sisi A dan B di sini tuh sejajar, sementara sisi AD dan BC ini enggak. Oke, jadi kira-kira gimana ya nyari nilai T ini? Ternyata kita tetap harus pakai perbandingan, tapi segitiganya yang saling bertumpuk, bukan saling terbalik. Terus biar kelihatan segitiga yang bertumpuknya, segitiga ABC ini kita tarik aja ke atas. Habis itu garis AB ini kita panjangin dikit. Seret. Terus kita munculin bayangin titik E dan C ini ke garis tadi. Sip, gimana? Udah kelihatan segitiga yang bertumpuknya? Kalau mau ikut mikir boleh di-pause dulu videonya. 3, 2, 1, lanjut. Ya, betul sekali. Kita tarik dulu garis dari C ke C aksen. Terus BC-nya kita tutup. Dapat deh. Ada segitiga kecil dan segitiga besar yang saling bertumpuk. Segitiga E aksen ini sebagai yang kecil. Dan yang besarnya kita punya segitiga C aksen. Kedua segitiga ini sebangun, artinya kita bisa tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Pertama yang datarnya dulu, berarti AE aksen dan AC aksen. Kedua yang miringnya, kita punya AE dan AC.
Dan terakhir, buat yang tegaknya kita punya T dan C aksen. Karena sebangun, nilai perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini harus sama. Di sini kita mau nyari nilai T, dan si T-nya itu nempelnya di segitiga yang kecil. Berarti si kecilnya yang kita taruh di atas, besarnya di bawah. Sehingga kita punya persamaan AE aksen per AC aksen sama dengan AE per AC sama dengan T per CC aksen. Ruas kanan ini udah pasti kita pakai karena T-nya yang dicari. Terus buat milih perbandingan berikutnya, kita cek dulu nih di si kecil ini. Sisi yang udah diketahuinya yang mana? Yaitu AE aksen. Berarti perbandingan berikutnya yang bakal kita pakai yang ada AE aksennya. Berarti yang ruas kiri ini. Yang tengah ini kita nggak pakai karena kita nggak tahu panjang AE ini. Sip. Persamaan yang kita pakai tuh kayak gini. Selanjutnya, sisi CC aksen ini tinggal pindah ruas aja deh. Jadinya T sama dengan AE aksennya tetap, AC aksennya juga tetap sebagai penyebut. CC aksennya tadinya penyebut atau pembagi, pindah ruas jadi pengali atau pembilang. Dapat deh nilai T-nya. Ternyata mudah ya. Biasa aja soal seleksinya. Kalau ininya udah diketahui. Oke, tadi kita udah sepakat bahwa nilai T ini bisa dicari lewat kesebangunan. T-nya tuh sama dengan AE aksen dikali CC aksen per AC aksen. Berarti pertanyaannya sekarang, gimana nyari nilai AC aksen dan CC aksen? Oke, biar gampang nulisnya, kita boleh misalkan dulu AC aksen di sini jadi X, CC aksen jadi Y. Karena ada dua variabel yang tidak diketahui, berarti kita butuh dua persamaan buat nyarinya. Ya, betul sekali. Sekarang kita pakai konsep SPLDV. Misal kita punya dua persamaan. Persamaan satu kita punya X plus 2Y sama dengan 17. Persamaan keduanya kita punya X plus Y sama dengan 10. Seret. Buat nyari X dan Y-nya tinggal eliminasi aja. Langsung kurangin persamaan 1 dengan persamaan 2. X-nya akan tereliminasi. 2Y kurang Y jadi Y. 17 kurang 10 jadi 7. Y sama dengan 7. Berarti angka berapa yang ditambah 7 jadi 10? Ya, betul sekali, X-nya jadi 3. Dapat deh X dan Y-nya. Tinggal masukin ke rumus di atas, dapat juga deh T-nya. Ternyata tetap gampang ya. Biasa aja soal seleksinya. Kalau persamaan 1 dan 2-nya emang beneran ini. Tapi ini kan cuma misal. Jadi pertanyaannya, gimana nyari persamaan 1 dan 2 ini? Oke, sekarang kita butuh bangun segitiga yang sebelumnya. Kita munculin lagi. Nah, terus T-nya kita tutup dulu biar fokus ke AC aksen dan CC aksen. Dan kedua sisi miring ini sudah diketahui dari soal AC sama dengan 17, BC sama dengan 10. AC aksennya jadi X, CC aksennya jadi Y. Sampai sini gimana? Udah kebayang belum cara nyari kedua persamaan ini? Petunjuknya tuh kedua sisi miring ini udah diketahui nilainya. Silakan di pause videonya kalau mau ikut mikir. 3, 2, 1. Ya, betul sekali, kedua persamaan ini bisa didapat via rumus Pythagoras. Karena di sini ada dua sisi miring yang keduanya udah diketahui nilainya, artinya kita punya dua segitiga siku-siku. Biar lebih kelihatan, bangun ini langsung aja kita pisah jadi dua. Seret, ya kan? Sekali lagi biar kelihatan. Awalnya nyatu, jadi 2. Oke, terus kita tinjau yang lebih simpel dulu kali ya. Jadi kata Bapak Pythagoras, kuadrat dari sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat masing-masing sisi lainnya. Kita tukar ruas, X kuadrat plus Y kuadratnya di kiri dan AC-nya ke kanan. Tapi kita masukin nilainya 17. 17 dikali 17 tuh hasilnya 289. Dapat deh persamaan pertama. Habis itu kita tinjau segitiga siku-siku yang satunya lagi buat nyari persamaan berikutnya. Oke, di sini sisi miringnya 10, sisi tegaknya Y, terus sisi datarnya belum ada. Karena X itu kan AC aksen, bukan BC aksen. Jadi kita harus tentuin dulu sisi datar ini. Kita tarik aja garis AC aksennya. Sip. Dari ujung A ke C aksen udah kita sepakati panjangnya tuh X. Panjang total sama dengan X. Dari ujung A ke titik B diketahui dari soal panjangnya tuh 9. Terus sisanya berapa? Karena kita nyari nilai sisanya berarti total dikurang AB. X dikurang 9.
Nah, ini kita langsung aja pasang ke sisi datar segitiga siku-sikunya. Berarti rumus Pythagorasnya jadi 10 kuadrat sama dengan X min 9 kuadrat plus Y kuadrat. 10 kuadrat jadi 100. Buat X min 9 kuadratnya kita bisa terapin identitas aljabar. Seret. Nah, A-nya itu X dan B-nya itu 9. X min 9 kuadrat jadi A kuadrat, berarti X kuadrat, min 2 kali A kali B, min 2 kali X kali 9 jadi min 18X. Terus B kuadrat, 9 kuadrat jadi plus 81. Terus plus Y-nya jangan ketinggalan. Habis itu tukar ruas, yang di kanan ini semuanya jadi di kiri, yang kiri ini jadi di kanan. Plus 81-nya pindah ke ruas kanan jadi min 81. Di bawahnya kita tulis ulang, X kuadrat plus Y kuadrat min 18X, nggak ada yang berubah. Terus 100 kurang 81 jadi 19. Dapat deh persamaan berikutnya. Nah, akhirnya kita udah punya kedua persamaan ini. Tinggal dieliminasi si X kuadrat dan Y kuadratnya. Nanti kita dapat X sama dengan sesuatu. Habis itu substitusi nilai X ini ke persamaan 2. Dapat deh nilai Y-nya. Dan pertanyaan ini terjawab sudah. CC aksen dan AC aksen kita bisa dapat dari konsep Pythagoras. Dengan memisalkan keduanya sebagai X dan Y, kita dapatin sebuah sistem persamaan dengan dua variabel. Sehingga nilai CC aksen dan AC aksen ini kita peroleh lewat proses eliminasi dan substitusi sistem persamaan tersebut. Akhirnya sampai juga di langkah terakhir. Oke, di sini tetap ada dua persamaan ya. X kuadratnya dipindah ke ruas kanan, jadinya dapat persamaan yang di bawah ini. Langsung aja kita eliminasi, persamaan 1 bakal kita kurangi persamaan 2. Tapi persamaan 2-nya kita sesuaikan dikit biar lebih jelas proses eliminasinya. Nah, di sini persamaan 2 tuh sebenarnya nggak berubah sama sekali karena koefisiennya 0. 0 kali X tetap 0 dan sesuatu ketambahan 0 nggak berubah nilainya. Seret, langsung aja dikurang. X kuadrat dan Y kuadratnya habis, ruas kirinya kita tulis ulang, min 18X min 0. Ruas kanannya 19 kurang 289. Min 18X kurang 0X tetap min 18X. 19 kurang 289 jadi minus 270. Terus kedua ruas kita kalikan dengan minus 1. Min 18X kali min 1 jadi plus 18X. Min 270 kali min 1 jadi plus 270. Habis itu 18-nya pindah ruas. Tadinya pengali, pindah ruas jadi pembagi. Dapat deh nilai X sama dengan 270 bagi 18 jadi 15. Nilai X ini kemudian kita masukin ke persamaan ini. Jadinya kita dapat Y kuadrat sama dengan 289 min 15 kuadrat. 15 dikali 15 itu 225. 289 dikurang 225 jadi 64. Nah, 64 ini kan hasil dari 8 kali 8. Jadi, pas kita pindahin ke ruas kiri, selain tandanya jadi negatif, kita bisa tulis ulang sebagai 8 kuadrat. Ruas kanannya sisa 0. Terus ruas kirinya ini kita bisa tulis ulang dalam faktor-faktornya. Kita gunakan identitas aljabar lagi. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Kita cocokin, Y-nya jadi A, 8-nya jadi B. Sehingga ruas kiri ini kalau kita faktorkan jadi Y plus 8 dikali Y min 8. Jadi di sini kita akan dapatkan dua nilai Y. Buat nyari nilai Y yang pertama, suku yang kanan ini kita tutup dulu. Y tambah 8 sama dengan 0. Artinya, angka berapa yang ditambah 8 jadi 0? Kita dapat nilai Y-nya sama dengan min 8. Habis itu sekarang tutup suku yang kiri. Angka berapa yang dikurang 8 jadi 0? Kita dapat Y-nya yang kedua sama dengan 8. Dan kita ambil nilai yang positifnya aja. Akhirnya kita udah bisa nyari luas segitiga ABE. Langsung aja kita tulis 1/2 kali AB kali T. Tapi T-nya kita langsung pakai rumus dari kesebangunan. AE aksen kali C aksennya yang di atas berarti Y per X. Habis itu masukin nilainya. AB 9, AE aksen setengah dari AB jadi 9/2. Y per X 8/15.
1 dikali 9 tetap 9. 9 dan 15 ini sama-sama dibagi 3. 9 bagi 3 jadi 3. 15 bagi 3 jadi 5. Terus 8 dibagi 2 jadi 4. 4-nya dibagi lagi sama 2 yang ini. 4 bagi 2 jadi 2. Terus 9 kali 3 jadi 27. 2/5-nya kita pakai pembagian menurun. Karena di sini 2 lebih kecil dari 5, jadinya kita taruh dulu 0, biar bisa kita tambahin 0 di sini. Nah, 20 bagi 5 kita dapat 4. 4 kali 5 jadi 20, habis deh. Jadi di sini 27 kali 0,4. Terus 0 komanya kita simpan dulu, jadinya 27 kali 4 aja. 7 kali 4, 28. 2-nya kita simpan. 2 kali 4, 8. 8 tambah 2 jadi 10. Berarti di sini kita tulis 108, tapi koma jangan lupa dibalikin. Kita dapat jawabannya luas ABE sama dengan 10,8. Jawabannya C, dan bisa kita simpulkan soal ini berkelas dan cantik estetik. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.